Lo pernah ngerasa nggak? Kayaknya bokap lo tuh ngebosenin, nggak seru. Bye-bye bre. Kali aja itu cuma kamuflase seperti cerita di film ini. Balik lagi di Movie Junkies Channel. Di video kali ini gue akan rekap sebuah alur film berjudul Nobody. Sebuah film action yang bertema bapak-bapak sakti. So without any further ado, ini dia alur Nobody But You. Film berputar pada kehidupan tokoh utama kita yang bernama Hutch. Hutch adalah seorang bapak-bapak separuh baya yang menghabiskan hidupnya dengan normal dan sangat teratur. Kegiatannya berulang dan mungkin bagi beberapa orang dinilai ngebosenin gitu. Hutch punya seorang istri yang merupakan wanita karir, satu orang anak laki-laki, dan juga satu perempuan yang lucu. Kondisi keluarga Hutch sangat hambar. Kenapa hambar? Istrinya menempatkan bantal sebagai pembatas saat tidur dan anaknya menilai bapaknya boring abis. Kayaknya cuma si anak cewek deh yang sayang beneran sama dia. Keteraturan ini mulai terganggu saat suatu malam Hutch mendengar suara di bawah rumah. Hutch ngecek dan menemukan dua perampok ada di rumahnya. Dia ditodong dengan pistol dan hanya bisa diam sambil bilang, "Ambil deh yang lo mau, asal jangan sakitin gue dan keluarga gue ya, Bang, Empok." Tapi tiba-tiba anak ABG Hutch turun dan meeting satu perampok. Perampok lainnya lalu menodong anaknya dan mengancam akan menembak. Hutch lalu mengambil stick golf dan saat akan ngegebuk, tiba-tiba aja dia berhenti dan minta anaknya melepaskan si perampok. Anaknya yang bingung ngelepas dan ditampol dengan manis. Perampok itu pergi dan beberapa saat kemudian polisi datang. Polisi bilang kenapa dia nggak gebuk tuh perampok. Semua orang memandang Hutch sebagai pecundang. Esok harinya, hari berjalan seperti biasa, kembali membosankan. Di kantornya, Hutch didatangi Charlie adik iparnya. Jadi si anak ABG nelpon omnya dan cerita kalau Hutch sebenarnya bisa ngegebuk satu perampok tapi nggak dilakuin. Lalu Charlie ngasih pistol ke Hutch dan memaksa Hutch simpan untuk menjaga keluarganya. Charlie ini tipe adik ipar yang tengil ya kayaknya. Lalu Hutch terlihat sedang berbicara dengan seseorang melalui radio. Orang itu bertanya mengenai kejadian semalam. Hutch mengatakan kalau pelakunya sepertinya masih anak muda. Mereka ketakutan dan kayaknya putus asa. Mereka ngebawa pistol yang tua dan sepertinya sudah lama sekali nggak digunakan. Dan juga ternyata pistolnya kosong. Jadi alasan Hutch tidak melawan karena dia paham pasangan ini putus asa dan pistolnya kosong. Jadi nggak berbahaya. Yang menarik adalah Hutch bisa menganalisa keadaan ini dengan cepat dan tenang banget. Lalu orang itu memperingatkan Hutch untuk tidak mencari pasangan itu dan melakukan hal bodoh. Adegan berpindah ke sebuah panti jompo di mana ayah Hutch tinggal. Buat penggemar Back to the Future, pasti nggak asing sama nih kakek-kakek. Yes, sang pemeran Doc Emmett yang masih hidup bre sampai sekarang. Sang ayah menanyakan keadaan Hutch. Hutch jawab dia bebek aja. Tapi sang ayah jawab, "Muke lau nggak sans bre." Jadi kayaknya sang ayah tahu nih kalau si anak kayaknya lagi nggak happy atau gelisah. Hutch lalu pulang ke rumahnya. Saat masuk ke rumah, anak ceweknya bilang kalau gelang kucingnya hilang. Urat-urat Hutch bergejolak dan dia keluar dari rumah. Dia lalu kembali ke panti jompo ayahnya, ganti jaket villa puncak dan ngambil pistol serta lencana tua babenya. Ayahnya nanya, "Mau ngapain lau?" Hutch jawab, "Ada urusan dikit beh." Asik. Perjalanan Hutch mencari gelang kucing ini pun dimulai. Dia ingat di tangan perampok itu ada tato. Jadi Hutch nyari ke semua tato artis soal tato si perampok. Berbagai tato artis disambangi tapi belum ada titik cerah. Sampai pada sebuah studio dia kembali menanyakan tato perampok itu dengan menyodorkan lencana tua ayahnya. Tapi sepertinya ketahuan nih sama veteran tua kalau itu palsu dan udah tua. Karena gak seneng, pemilik studio dan sang veteran kayaknya mau ngegebuk si Hutch nih. Hutch lalu mengeluarkan uang damai dan hanya minta konfirmasi gitu loh. Tapi sang veteran ngelihat tato Hutch dan langsung berubah nih mukanya. Lalu dia mengatakan, "Thank you for your services," yang merupakan penghormatan bagi anggota militer. Habis itu dia kabur dan ngunci semua pintu kamarnya. Hal ini kontan membuat yang lain kaget dan langsung berubah 180 derajat ke Hutch. Gile. Hutch lalu pergi ke alamat yang dia dapat. Terlihat pasangan perampok ini lagi santuy dengan makanan seadanya, macam anak kos bre, pop mian aja gitu. Hutch masuk dan gebuk si botak, lalu mulai nanyain gelang anaknya.
Tapi mereka bilang nggak tahu sama sekali dan saat keadaan memanas, ada suara anak bayi. Ternyata pasangan muda ini memiliki seorang bayi dan berada dalam keadaan susah nih untuk menghidupi keluarga kecil ini. Hutch yang nggak tega lalu pergi sambil menahan amarah. Di jalan, Hutch belingsatan karena emosi dan amarahnya nggak tersalurkan. Dia duduk sendiri di belakang sambil mingkem menahan emosi. Lalu tiba-tiba ada mobil menabrak pembatas jalan di samping bisnya Hutch. Mobil ini dikendarai beberapa orang yang sepertinya mabok bre. Hutch melihat hal ini sebagai peluang untuk melampiaskan kekesalannya. Orang-orang ini lalu masuk dan mulai mengacau. Mereka menggoda seorang gadis dan mengusir penumpang lainnya termasuk Hutch. Saat berjalan melewati gadis ini, terlihat sang gadis menatap Hutch meminta tolong. Hutch yang terlihat seolah akan turun ternyata malah menutup pintu bis dan dia mengajak orang-orang teller ini buat silat palang pagar. Orang-orang ini terlihat mengejek dan menertawakan Hutch yang cupu. Tapi saat salah seorang dari mereka maju, dengan mudah dijatuhkannya. Perkelahian pun dimulai. Hutch terlihat sangat tenang dan happy ngegebuk dan mendapatkan gebukan balik dari orang-orang ini. Sampai pada satu saat dia terlempar keluar dari bis. Dengan santainya dia masuk lagi dan berhasil menumbangkan semua lawannya. Sampai satu orang berniat menembak Hutch dan Hutch gebuk pas di lehernya dan buat si orang ini kagak bisa napas bro. Hutch lalu membolongi lehernya, buset, dan menempelkan sedotan supaya dia bisa nafas. Savage bre. Hutch lalu pergi dan pulang ke rumahnya. Di rumah, istri Hutch kaget melihat keadaannya. Tapi sepertinya istrinya sudah paham dan sangat laten dalam mengobati luka-luka Hutch. Pada momen inilah Hutch curhat ke istrinya. Kalau dia tuh kangen loh kegiatan romantis dengan istrinya. Hutch ngerasa tersiksa dengan keadaannya seperti saat ini. Dan gak ada api asmara. Bahkan tidur aja dikasih batasan bantal cuy. Adegan lalu berpindah ke sebuah klub di mana ada bapak-bapak lagi joget-joget. Selesai joget, dia menemui teman-teman bisnisnya. Salah satu dari mereka bilang kalau kelakuannya tuh nggak mencerminkan posisinya. Jadi bapak ini namanya Julian. Julian adalah gembong mafia Rusia yang dipercaya oleh teman-teman bisnisnya untuk menjaga bisnis mereka. Julian yang nggak senang dengan hal ini, lalu tiba-tiba aja ngegebuk satu orang yang ada di situ sampai lewat. Ternyata orang itu adalah salah satu pemegang saham bisnis mereka. Tapi bukannya membuat kacau, malah dirayakan oleh mereka semua. Julian lalu mendengar kalau adiknya sekarang ada di rumah sakit. Dia mendatangi rumah sakit dan menemukan adiknya koma. Adiknya Julian itu yang lehernya dibolongin itu loh sama si Hutch. Marah dan emosi, dia pun mendatangi anak buahnya yang juga bonyok dihajar Hutch dan minta tahu siapa yang ngelakuin ini semua. Tapi mereka nggak ada yang tahu walaupun udah dihajar sama Julian. Tapi salah satu anak buah Julian memberikan clue dengan memberikan sebuah kartu punya Hutch. Pencarian Hutch pun dimulai. Keesokan harinya saat Hutch sedang sarapan dengan keluarganya, temannya yang biasa berkomunikasi dengan radio menelponnya. Dia mengatakan kalau orang yang dihajar adalah anak buah dan adik dari Julian. Dan ini berita buruk. Hutch diminta untuk menemui seseorang yang bernama The Barbershop untuk informasi. Hutch lalu mendatangi sang barbershop dan mendapatkan info kalau Julian adalah orang berbahaya dan sebisa mungkin harus dihindari. Mendengar hal ini, Hutch menyadari bahaya yang akan datang menghampirinya. Di lain tempat, Julian dan timnya mencoba melacak Hutch. Anak buah Julian mencoba mencari informasi ke FBI dengan cara mengancam akan menyebarkan foto asusila-nya jika tidak dibantu. Orang ini pun menemukan data Hutch dan mengirimkannya ke anak buah Julian. Anak buah Julian yang membaca data Hutch lalu kaget mengetahui siapa Hutch itu sebenarnya. Dia memberikan data Hutch ke Julian dan langsung ngibrit resign tanpa minta dibayar. Julian yang membaca data Hutch terdiam gak percaya. Tapi demi gengsi, hajar aja lah. Saat makan malam, Hutch menyadari kalau anak buah Julian datang mencarinya. Hutch lalu mengamankan keluarganya ke ruang rahasia yang ada di rumahnya. Dia lalu bersiap menghadapi anak-anak buah Julian. Anak buah Julian masuk menyerbu dan Hutch melakukan perlawanan dengan taktis. Satu persatu anak buah Julian dikalahkan. Tapi saat lengah, Hutch mendapatkan sengatan asmara dan pingsan. Lalu dia dibawa oleh anak buah Julian.
Hutch tersadar di bagasi mobil, lalu berhasil meloloskan diri dan juga berhasil menaklukkan 3 anak buah Julian. Salah satu anak buah Julian yang sekarat bertanya, siapa Hutch sebenarnya? Terungkaplah fakta bahwa Hutch adalah seorang auditor dari sebuah organisasi di Amerika. Auditor bertugas menghabisi semua target yang ditugaskan kepadanya. Jadi Hutch merupakan pembunuh terlatih dan sangat mematikan. Gak nyangka kan? Si cupu ini ternyata jago bro ngilangin nyawa. Dia lalu kembali ke rumah dan mengeluarkan keluarganya dari basement. Anak ABG-nya yang tadinya mandang rendah ke Hutch kaget ngelihat keadaan rumah dan mayat yang ada di sana. Lebih kaget lagi karena ternyata bapak cupunya nih yang ngelakuin ini semua. Dia meminta istrinya membawa anak-anaknya ke lokasi aman. Hutch lalu membakar rumahnya dan menghilangkan mayat-mayat anak buah Julian. Julian juga ternyata mengirim anak buahnya untuk menculik ayahnya Hutch. Tapi gagal total karena si bapak tua ini juga sama gilanya dengan Hutch. Hutch lalu membeli kantornya yang merupakan milik mertuanya dengan 1 tas emas batangan. Charlie yang gak terima nyoba mukul Hutch tapi di counter dan bikin Charlie mingkem. Kena juga nih ada ipar tengil. Hutch lalu menyiapkan kantornya sebagai benteng Takeshi terakhir untuk melawan Julian dan anak buahnya. Lalu dia mendatangi markas bisnis Julian dan dengan gemilang membantai semua anak buahnya seorang diri dan membakar semua uang dan barang-barang yang ada di gudang itu. Hutch lalu mendatangi Julian di kafenya dan meminta berbicara dengan Julian. Julian yang emosi meminta anak buahnya membunuh Hutch, tapi nggak jadi karena Hutch membawa bom. Hutch meminta Julian untuk damai aja deh, lupain semuanya dan memulai lagi dari awal. Tapi saat tahu bahwa gudang bisnisnya dihancurkan, Julian ngamuk. Hutch lalu keluar dan menunggu reaksi Julian. Dan sesuai harapannya, Julian mengejarnya. Hutch pun menggiring mereka ke benteng Takeshi-nya untuk bertempur. Pertempuran pun dimulai di benteng Takeshi-nya Hutch. Hutch yang awalnya sendiri dan sepertinya agak terdesak, tiba-tiba mendapatkan bantuan dari temannya yang selama ini hanya ada lewat radio dan juga dari the one and only bapaknya sendiri. Dengan gemilang dan ala-ala Matrix, mereka menumbangkan semua anak buah Julian. Julian lalu masuk dan berhasil menembak teman Hutch. Hutch, bapaknya dan temannya ternyata kehabisan peluru. Hutch lalu mengeluarkan strategi terakhir dengan menyerbu Julian menggunakan tameng kaca yang sudah ditempel dengan bom. Dan bom ini sukses meledakkan Julian sampai mental dan koit. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan tim bapak-bapak dan kakek tua ini. Polisi lalu datang dan menangkap Hutch. Saat diinterogasi, polisi menanyakan siapa sih Lau sebenarnya. Hutch hanya bilang kalau dia bukan siapa-siapa dan kalian gak akan mau tahu siapa dia. Gak berapa lama HP kedua polisi ini bunyi secara bersamaan dan Hutch pun bebas. 3 bulan kemudian, terlihat Hutch dan istrinya sedang mencari rumah baru. Hutch dan keluarganya memulai awal baru sebagai keluarga dan tentu aja dengan lebih semarak untuk lebih berbahagia. Yes, film ini mengajarkan jangan sekali-kali meremehkan orang pendiam dan cupu. Baik-baik dicipok maut bre. Film ini kurasa seru dan bisa nemenin movie time lo dengan orang yang lo sayang. Itu aja dari gue, semoga terhibur dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Mayo, sign out.